Aduh, maaf, assalamualaikum tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Perkenalkan, saya di sini sebagai moderator. Saya bernama Ati Nuria dan teman saya, hai Ati Saida. Saya di sini dan teman saya akan mempresentasikan pembentukan kata dalam bahasa Indonesia. Yang akan dipaparkan oleh teman saya yaitu Ati Saida. Ya, terima kasih Ibu Moderator memberikan waktu kepada saya untuk menjelaskan sebuah judul, sebuah tugas dari mata kuliah bahasa Indonesia bersama dengan dosen pembimbing Ibu Ayu Teti Wahyuni MPD, yaitu pembentukan kata dalam bahasa Indonesia. Begini teman, kita akan mencoba mereview tema ataupun judul ini. Yang pertama, apa itu pembentukan kata? Pembentukan kata dalam bahasanya adalah morfologi. Morfologi itu suatu proses pembentukan kata. Pembentukan kata atau disebut juga morfologi adalah subsistem yang berupa proses yang mengolah leksem atau huruf menjadi kata. Apa itu leksem? Perlu kita ketahui, leksem adalah bahasa dasar pembentukan kata atau kosakata. Ya. Kemudian kita akan mengenal apa saja yang menjadi dalam proses morfologi. Yang pertama ada afiksasi. Ada afiksasi. Afiksasi atau disebut juga imbuhan. Ada reduplikasi, ada komposisi, ada abreviasi, ada definisi balik. Itu adalah proses pembentukan kata atau proses morfologi dalam bahasa Indonesia. Untuk itu kita akan menuju pada satu judul terlebih dahulu, yaitu afiksasi. Apa itu afiksasi? Afiksasi itu yang biasa kita kenal dengan imbuhan. Ada beberapa jenis-jenis afiksasi. Yang pertama ada prefix, ada infix, suffix, simulfix, konfix, superfix, interfix, transfix, kombinasi afiks. Mengerti tidak? Tidak. Ya, sama. Yang pertama, kita akan mengenal prefix. Apa itu prefix? Yaitu afiks yang diletakkan di muka dasar, atau biasa kita sebut dengan imbuhan yang berada di awal atau awalan, seperti kalimat me, di, ber, ke, ter, be. Contohnya seperti bangun, diberi awalan di, jadi dibangun. Kata dasar sayang dikasih imbuhan awalan terjadi bersayang. Nah, itu disebut dengan prefix. Apa teman-teman? Prefix. Atau bisa disebut imbuhan yang berada di awal atau awalan. Kemudian yang kedua ada infix, yaitu imbuhan yang ada di tengah. Contohnya seperti L, R, M. Seperti kata tunjuk, ketika diberi imbuhan atau diberi infix, kata tunjuk ada misalnya L, jadi telunjuk. Apalagi? Seruling. Apalagi? Ada getar, ada tengahan, gemetar, seperti begitu. Jadi itu imbuhan yang ada di tengah itu namanya infix. Ternyata teman-teman, dalam bahasa Indonesia itu tidak mudah. Ada banyak istilah-istilah yang mungkin kita tidak kenal dan ternyata itu adalah sudah kita kenali. Dan namun mempunyai nama-nama yang lain. Kemudian yang ketiga, suffix. Suffix itu afiks
apik itu adalah sebuah kalimat yang tidak bisa berdiri sendiri gitu maksudnya. Itu yang kita biasa bilang akhiran. Seperti an, kan, dan i. Seperti kata biar, ketika diberi imbuhan sufiks menjadi biarkan. Ataupun kata pukul, ketika diberi akhiran sufiks jadi pukulan. Seperti itu. Kemudian ada juga simbol fiks, itu afiks yang mempunyai fungsi membentuk verba atau memverbalkan nomina. Contohnya kopi jadi ngopi. Itu adalah simbol fix. Soto jadi nyoto. Jadi imbuhan-imbuhan itu Sebelah jadi nyeblak seperti itu. Apalagi ada lagi? Kebut jadi ngebut. Jadi dari satu kata kebut itu disebut leksem atau dasar kata. Ketika diberi imbuhan, ngebut kan jadi beda makna ya. Kebut, jadi ngebut. Jadi suatu pekerjaan yang tarik sekali dalam waktu hari. Itu adalah contoh dari simbol fix. Kemudian kita ke konfiks, yaitu afiks yang ada di awal dan di akhir. Contoh kalimat ada diberi imbuhan awal dan akhiran jadi keadaan atau diadakan. Sahabat, persahabatan. Nah, itu termasuk yang kata yang diberi imbuhan konfiks. Ada juga superfiks. Ini khusus buat bahasa Jawa katanya. Seperti suwe artinya lama. Kalau suwi lama sekali. Kalau lama saya sudah mah lami. Ada lagi interfiks. Bentar lagi ya, interfiks. Kita akan menghabiskan afiksasi dulu. Interfiks yaitu kalimat atau jenis infix yang muncul di antara unsur dalam bahasa Indonesia. Seperti contohnya Indonesia dan logi jadi Indonesianologi. Atau ada kata lain apa? Sosiologi. Ada lagi apa? Mungkin itu bisa ya. Kemudian ada transfiks. Ini adalah ketika penulisan dalam bahasa Arab. Ada kata, kitab, katib gitu. Terus kombinasi afiks. Apa itu kombinasi afiks? Yaitu penggabungan dari prefiks, isim dan sufiks dan simbol fiks diantaranya. Contohnya seperti ini. Jadi ada awalan, ada imbuhan yang di tengah, ada akhiran juga. Seperti kata. Ketika kombinasi afiks disatukan dalam kalimat kata akan menjadi, contohnya seperti memperkatakan atau mempercayakan. Kata mempercayakan awalnya dari kalimat saya percaya, atau memperkatakan awalnya dari kalimat kata. Diberi awalan diberi tengahan per, diberi akhiran kan, jadi memperkatakan. Seperti itu. Bisa dari peduli, jadi memperdulikan. Ada lagi? Memperjuangkan, mempercayai, cerai, menceraikan. Ayo tengah mana? Lanjut teman-teman, kita lanjut ke reduplikasi. Silakan Ibu moderator, tuliskan reduplikasi di mana saja. Reduplikasi. Kita akan mengenal reduplikasi dalam proses morfologi atau pembentukan kata dalam bahasa Indonesia. Ada beberapa macam bentuk reduplikasi itu. Satu, reduplikasi fonologis. Ya, pakai F. Reduplikasi fonologis.
atau yang kita kenal reduplikasi itu adalah pengulangan kata atau kata ulang. Ya. Yang mana kata ulang itu akan bermakna banyak atau jamak. Yang pertama reduplikasi fonologis, yaitu ulangan semu yang tidak ada pengulangan leksem. Contohnya dada, pipi, tidak mengubah makna. Dada, pipi, itu kan pengulangan pi, kalimat yang sama. Kalimat-kalimat tersebut termasuk dalam reduplikasi fonologis dalam istilah morfologi atau pembentukan kata dalam bahasa Indonesia. Seperti apa lagi contohnya? Apa? Mini, kura-kura. Apalagi? Biri-biri. Ada? Kupu-kupu malam. Ada cucungu. So itu cocoro ya seperti itu. Tadi itu kan Sunda. Itu adalah pengulangan atau reduplikasi fonologis atau kita biasa pengulangan. Kemudian yang kedua ada reduplikasi morfemis. Reduplikasi morfemis. Merupakan bentuk kata yang mengalami perubahan makna ketika diulang. Ya. Tetap sebagai pengulangan tapi akan mengubah makna. Ketika tadi kura-kura walaupun disebut 2 kali itu sudah namanya, tidak akan mengubah makna. Pipi, bahkan pipi kalau dibuang 1 gak akan tahu namanya pi hanya saja. Kecuali kalau kita WAP itu sudah tahu maknanya, berarti itu nanya atau apa ya, nyapa gitu. Yaitu contoh seperti ini yang termasuk reduplikasi morfemis. Rumah, kursi, atau apa? Anak. Berarti itu anak. Kalau satu anak, kalau banyak jadi anak-anak. Berarti pengulangan yang ini menunjukkan kata yang jamak atau menjadi banyak. Ya, jadi mengubah makna. Apalagi? Ibu-ibu, bapak-bapak, pacar-pacar. Berarti banyak pacarnya. Satu-satu. Berarti 1 walaupun katanya satu, tapi kalau satu-satu dari satu, berarti banyak. Paham? Ya, pintar sekali. Dan yang ketiga ada reduplikasi sintaktis. Contohnya jauh-jauh, asam-asam gitu. Tetapi ada pula yang menyebutkan reduplikasi itu ada berapa juga? Ada Dwi Purwa. Siapa ya Ibu? Sintaksis itu proses yang terjadi atas leksem yang menghasilkan satuan kesatuan ke status klausa. Ini berada di luar cakupan morfologi. Contohnya jauh-jauh, asam-asam, derajat, itu aja. Ada juga cakupan dalam reduplikasi itu ada Dwi Pura. Contohnya yaitu pengulangan suku pertama pada leksem dengan pelemahan vokal. Contohnya tetangga, enggak tatangga, enggak tetangga. Lelaki atau sesama. Pengulangan tapi berbeda pelemahan, enggak sama gitu. Seperti bebatuan. Itu pengulangan. Bebatuan. Rerumputan. Ada lagi contohnya? Pepohonan. Ada lagi? Dedaunan. Gugunungan. Pegunungan itu tadi termasuk karena fiksasi pe dan akhiran an. Reruntuhan. Ada juga dwi langga. Jadi ini banyak macamnya dalam pengulangan itu. Contohnya pagi-pagi, warak wiri katanya gitu. Ada juga dwi lingga salin suara. Contohnya seperti
mondar mandir, pentang pantir, ada lagi pulang balik, jungkar jungkir, ada gak? Luntang lantung, itu kan Sunda Neng. Ulang-ulang bisa gitu. Itu kan pengulangan. Tapi dua makna, tapi dua kalimat seakan beda, hanya satu kata satu huruf aja yang berbeda, tapi maknanya sama. Ulang-ulang berarti seorang yang mau ulang deh. Jadi lama nggak ulang nate. Juntal jentul, mondar mandir berarti banyak mondar mandirnya. Cengar cengir tak ada. Sore sering jika sore sore. Terus ada dwi wasana. Contohnya pertama-tama itu adalah termasuk karena reduplikasi dari dwi wasana. Sekali-sekali, sekali-kali. Jadi pengulangannya gak semuanya. Pertama, tama. Sekali, kali. Jadi berarti salah jika sekali-sekali. Bukan, tapi harus sekali-kali. Pertama, tama. Ada trilingga. Ini mah tiga kalimat atau tiga variasi fonem. Contohnya casiscus. Ada dikduk. Ya, bisa. Ada lagi dor. Itu jadi tiga kalimat, tapi kita paham itu. Itu pengulangan tiga kalimat, bukan tiga kalimat ya. Itu kan dua kalimat ya katanya. Dor. Kita tahu berarti itu banyak. Dan bunyinya gitu artinya. Ini sudah ya, aplikasi udah, aplikasi udah. Lalu kita baik teman-teman, bisa semangat? Semangat pagi. Oh, semangat pagi. Kita lanjutkan ya. Iya. Setelah kita membahas aplikasi dan duplikasi, kita akan ke komposisi. Proses morfologi yang ketiga yaitu komposisi. Atau komposisi itu bisa disebut juga penggabungan dua kata yang berbentuk pokok kata. Penggabungan dua kata yang berbentuk pokok kata. Yang berbentuk pokok kata. Atau kalau bahasa Indonesianya gabungan kata, gabungan leksen. Paling dia tadi ya. Nah, yang pertama, ciri-ciri seperti apa komposisi atau penggabungan dua kata yang berbentuk pokok kata itu? Contohnya, kalimat, komponen-komponen kalimat yang tidak dapat disisipi apapun. Kalimat ini digabungkan, bisa digabungkan, jangan ada sisipan apapun. Contohnya buta warna. Ya, buta warna. Dan jika diberi imbuhan yang lain, tidak akan menjadi kalimat yang kita pahami. Ya, buta warna. Nah, itu dua kata yang berbeda, tapi disatukan menjadi kita tahu apa itu buta warna. Itu orang yang tidak mengenal warna. Ada lagi? Rumah sakit. Ada lagi? Tuna susila. Ada lagi? Rumah makan. Itu dua kalimat yang disatukan. Jangan ada sisipan yang lain. Ada lagi? Tuna netra. Ada juga? Ada lagi? Ada. Tuna rungu. Tuna bicara. Tuna duit. Ada lagi komponen komposium atau komposisi yang masing-masingnya dapat diaplikasikan. Bukan ada banyak bahasa yang kita tidak mengerti ya. Atau diaplikasikan itu tanda bahasa itu apa? Diberi imbuhan. Yang tidak dapat diberi imbuhan. Contohnya seperti ini.
kereta api menjadi perkereta apian. Contoh. Lanjut, ada lagi. Ada komposisi kalimat yang tidak dapat dipertukarkan, seperti pulang pergi. Nggak pergi pulang. Jadi pulang pergi berarti dia pulang pergi bolak balik gitu. Pulang pergi jadi dalam arti bolak balik. Bumi hangus. Bumi hangus bumi. Bumi hangus. Kita tahu apa arti bumi hangus? Kebakaran, bumi hangus gitu. Misalnya. Atau apa ya? Ada kalimat-kalimat pantang menyerah. Pantang dan menyerah kan bisa dipisahkan. Apa ya? Benar tak? Lanjut, komposisi udah. Kita lanjut. Kemana ini Bu? Di sini kemana? Login. Ke abreviasi. Pembentukan kata atau morfologi. Bagian abreviasi. Apa teman-teman tahu apa itu abreviasi? Ada yang tahu? Tidak ya. Coba kita lihat di sini. Abreviasi atau biasa kita tahu tentang singkatan atau kependekan. Itu ternyata dalam bahasa Indonesia dalam istilah morfologinya yaitu abreviasi. Ya, contohnya ABRI singkatan dari Angkatan Bersenjata. apa teman-teman? Apa artinya ABRI? Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Seperti RT. Apa artinya RT? Rukun tetangga. Lah lain riweuh jeung tetangga. Ada RW, STNK. rukun warga. Ada PIAUD. Ada PIAUD, itu kan singkatan. Ada STITNU, itu singkatan. Nah, singkatan-singkatan tersebut dalam istilah morfologi atau pembentukan kata dalam bahasa Indonesia disebut abreviasi. Seperti KKN gitu ya, lihat kerja nyata. DKI, daerah khusus ibu kota. Kemudian ada lagi yang termasuk abreviasi itu atau singkatan. Ada contohnya yang mengekalkan salah satu bagian dari lexem. Jadi tidak semua disingkat, tapi tidak semua dijabarkan juga. Seperti profesor, ditulisnya prof. Itu termasuk abreviasi dalam istilah morfologi. Atau apa? DRS. Tapi itu kalau DRS bisa kan udah singkatan. Dokter Randes. Apalagi ya? Yang ada IR. Itu singkatan. Termasuk mungkin. Ada akronim itu proses pemendekan, masih dalam abreviasi. Abreviasi termasuk proses pemendekan yang menggabungkan huruf atau suku kata atau bagiannya yang ditulis dan dilapangkan seperti sebuah kata. Contohnya VKIP, apa ya? Bukan FKIP, tapi dibacanya FKIP, begitu. Apa ya? Seperti apa lagi ya? Seperti kalimat, maaf Bu, seperti kalimat FKIP. Padahal kan kalau menurut abreviasi itu dibacanya FKIP. Tetapi dibacanya kalau seperti ini ada yang dibaca seperti ini. FKIP. FKIP dibacanya. Atau ada bahasa lain, ada contoh lain? Ada nggak? Ya, ada nggak? Riang ya, sama. Ada juga contohnya seperti
pemendekan atau singkatan tapi lambang huruf. Contohnya gram, GR, gram, CM, kilometer KM, ada lagi DM, atau ada lagi apa kalau itu kan kalau meter itu jarak ya. Kalau timbangan gram, kilo, KG, KG kan, KG, ada lagi ons. Itu kalau kan singkatan bukan? Nah, itu udah kalimat ya. Apa lagi? Kalau IG mah tadi termasuknya mungkin sama itu yang awal FB ya. seperti FB. Ini masuk ke sini FB. Padahal itu iya FB. Padahal mah tulisnya kan FB, tapi kita baca FB. Sama seperti tadi FK. Itu termasuk pada abreviasi dalam akronim katanya. Itu yang terakhir, abreviasi atau singkatan dalam sebuah satuan unsur panjang atau kilogram atau pendek apa teman-teman? Berat. Kalau berat gram, kilogram, jadi KG. Kalau panjang KM, kilometer, CM, itu termasuk abreviasi dalam ilmu morfologi. Dan yang terakhir teman-teman, yang terakhir, definisi balik. Ada definisi balik. Itu proses pembentukan kata setelah terbalik. Contohnya, mungkir, kata mungkir dalam dipungkiri. Ada lagi pasang menjadi memasang, menjadi dipasang. Nah, itu termasuk definisi balik. Jika teman-teman mungkin tidak paham, teman-teman bisa cari sendiri, terutama yang definisi balik, karena saya juga tidak begitu menguasai dan memahami. Bukan terutama yang ini, tapi banyak semuanya. Sebenarnya saya juga belum benar-benar menguasai. Karena ternyata dalam bahasa Indonesia itu banyak sekali kalimat-kalimat yang asing, yang tidak kita kenal gitu dalam istilah morfologinya. Ternyata keren bahasa Indonesia itu, keren banget gitu. Ada banyak sekali rangkaian-rangkaiannya. Jadi kita simpulkan saja di pembahasan kita pada kali ini, yaitu sebuah tema pembentukan kata dalam bahasa Indonesia atau disebut dengan morfologi, meliputi satu afiksasi, dua tiga, empat, lima. Teman-teman sudah paham? Pintar semuanya. Ya teman-teman, barangkali itu ya yang disampaikan oleh Ibu Saida untuk pematerinya. Barangkali ada penanya dari teman-teman sekali. Mungkin kalau bisa ya kita akan menjawab, dan kalau misalnya belum sempurna kita akan berdiskusi lagi dengan dosen kita. Silakan untuk yang mau menanya, acungkan tangan terlebih dahulu. Tolong dicatat Ibu. Nanya. Ya, silakan perkenalkan namanya terlebih dahulu. Itu Neng. Tuh, lu nanya. Tolong berdiri. Ibu Rimi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Rini Fitriani. Hai Ya. Ibu. Di sini saya akan bertanya apa tujuan dan manfaat dari morfologi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini langsung dijawab atau dikumpulkan saja pertanyaannya? Langsung dijawab. Tadi apa? Apa tujuan? Tujuan dan manfaat morfologi. Iya. Tujuan morfologi itu sangat besar, sangat banyak sekali, karena
Dengan kita mengenali ilmu morfologi itu, kita bisa tahu pembentukan kata yang benar dalam bahasa Indonesia seperti apa, gitu. Dan kita akan mengetahui apa saja istilah-istilah dalam ilmu morfologi, dan utamanya kita menjadi lebih tahu tentang berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Itu mungkin kurang lebihnya kita diskusikan kembali dengan ibu dosen kita. Ada lagi? Udah puas? Mak? Ada lagi Udah puas? nanya? Maka kalau tidak puas karena saya bukan wanita pemuas ya. Lanjut. Ya, untuk penanya yang kedua silakan ajukan tangan. Dengan awas deh. Nama saya Ani Mulyati. Saya ingin menanyakan, apakah perlu kita meneliti untuk merevisi konsep aplikasi bahasa Indonesia seiring perubahan zaman? Coba diulangi. Apakah perlu kita meneliti untuk merevisi konsep aplikasi bahasa Indonesia seiring perkembangan zaman? Jadi apakah bisa diubah? Di zaman Ya udah. Tadi apakah perlu kita merevisi morfologi atau dia yang menyusun istilahnya dalam aplikasi mengikuti zaman. Saya kira ada yang perlu direvisi, ada juga yang tidak perlu direvisi, karena ini adalah aturan-aturan baku diantaranya. Ada yang aturan baku, ada yang aturan yang bisa direvisi atau dirubah sesuai dengan perkembangan zaman. Seperti tadi yang Indonesianologi, kan zaman-zaman sekarang ini adanya gitu. Mungkin kalau zaman dulu dalam bahasa Indonesia itu pasti rangkumannya sedikit. Tapi sekarang ketika zamannya sudah lebih canggih, lebih banyak istilah-istilah yang lebih direvisi lagi, ditambahin gitu. Jadi saya setuju ada revisi dalam ilmu morfologi atau ilmu tentang pembentukan kata bahasa Indonesia. Ya, ada. Mungkin kurang lebihnya kita diskusikan kembali. Terima kasih. Ya, terima kasih. Satu lagi untuk penanya. Lihatin. Saya ingin menjelaskan sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurdana. Saya ingin dijelaskan sekali lagi karena ini tidak tercatat tentang transfix dan kombinasi afiks. Terima kasih. Tentang transfix Transfix dan kombinasi afiks. Oh iya. Transfix dan kombinasi afiks. Tadi kita coba jawab ya, sesuai yang saya ketahui dan pahami. Transfix adalah jenis speak atau imbuhan yang menyebabkan dasar kata menjadi terbagi. Bentuk ini terdapat dalam bahasa Arab. Bahasa Arab yang ditulis Indonesia. Seperti bahasa Arabnya kataba, K, T, dan B dapat diberi transfix AA, IA, dan AI menjadi katab. Contoh katab. Katab. Ada kitab diberi imbuhan I dan A. Awalnya KTB atau kitabun dalam bahasa Arabnya. Awalnya Ya. Ada kitab, ada katib, bisa diubah pakai imbuhan A dan I. Ya. Ini adalah terdapat dalam bahasa Arab, tadi bisa kita bilang. Ada imbuhan A dan A. A sama kan katab. Gak ada, jadi kita maksudnya. Kalau bahasa itu kan. Kalau ditulis Indonesia begini. Diberi imbuhan termasuk dalam ilmu morfologi transfix, diberi imbuhan A dan A jadi kata. Kemudian diberi imbuhan I dan A jadi kita. Diberi imbuhan A dan I
Katib tadi mati dan A, sekarang mah A dan I, jadi dibalik. Dan ini semua kalimat-kalimat ini mengandung makna arti yang berbeda. Kalau katab artinya menulis, berbeda kan? Kalau kitab adalah buku, sedangkan katib adalah yang menulis, seperti itu. Dan kombinasi afiks ya tadi adalah kombinasi dua afiks atau lebih. Afiks itu ya, ingat afiks itu adalah imbuhan. Kombinasi dua afiks atau lebih yang bergabung dengan dasar kata. Jadi intinya kombinasi afiks ini ada satu kalimat dasar tapi diberi imbuhan banyak, bukan hanya satu atau dua. Contohnya kata. Ketika kita mengenal kombinasi afiks, kalimat kata akan diberi imbuhan awalan mem misalnya, diberi tengahan apa ya, bukan tengahan, per, diberi akhiran kan. Dari kata jadi memperkatakan, seperti itu. Dari percaya diberi imbuhan awalan mem, ada per, ada diberi akhiran kan, jadi mempercayakan. Jadi imbuhannya itu tiga masuk ke sana, ada awalan, ada di tengah, ada akhiran. Coba mau memberi contoh satu aja kombinasi afiks. Ada? Ya, artinya tanggung jawab. Jadi mempertanggungjawabkan. Beda kan? Kalimat jadi berbeda. Jadi intinya ilmu morfologi itu sangat penting sekali untuk mengulang-alihkan atau membuat suatu kata menjadi kata yang lain sehingga kata itu menjadi lebih bermakna. Contohnya tanggung jawab. Ketika diberi kombinasi afiks dalam istilah ilmu morfologi menjadi mempertanggungjawabkan. Tanggung jawab artinya kata sifat, ya kan? Sifat tanggung jawab itu sifat tanggung jawab. Ketika diberi imbuhan kombinasi afiks mempertanggungjawabkan, berarti seseorang yang bisa bertanggung jawab akan suatu pekerjaannya. Jadi mempertanggungjawabkan. Jadi makna yang berbeda ya. Itulah apa ya istimewanya ilmu morfologi atau pembentukan kata. Nah itu mungkin yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, itu dari kekurangan ilmu dari kami. Dan jika ada sesuatu yang salah ataupun yang tidak paham, mari kita nanti diskusikan dengan ibu dosen pembimbing kita, yaitu Ibu Aiteti Wahyuni. Dan kami ucapkan terima kasih juga kepada Ibu Aiteti Wahyuni yang telah membimbing kami dalam mata kuliah bahasa Indonesia. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.